90,2 Serambi FM dan terima kasih Sharon masih bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh dan pastinya di malam hari ini masih dalam program tausiah interaktif untuk edisi Kamis tepat di malam Jumat 1 Oktober 2020 dan pastinya di malam hari ini Syederalun masih ditemani bersama dengan Ustaz Syahrial SHI dan dengan tema kita pentingnya menjaga hati. Dan tadi Ustaz setelah kita berbincang tentang hati, bagaimana menjaga hati, kemudian Ustaz tadi sempat menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali ada 3 pendefinisinya tentang hati, ada kalbun salim, kemudian kalbun sakit dan seterusnya Ustaz. Ini untuk yang kedua apa nih Ustaz? Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang pembagian hati Ustaz? Ya, yang pertama tadi adalah kalbun salim, ya, hati yang sehat, hati yang selamat. Kemudian yang kedua adalah kalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini imannya ada tapi ternoda dia. Hati yang sakit salat tapi masih suka maksiat, ya. Berbuat baik tapi masih mengharapkan pujian dari orang, hafal Quran, masih ingin tujuannya ingin ingin jadi imam dan sebagainya kan. Hati yang sakit ini adalah kadang sesuatu ada hal yang tidak puas, mudah marah, susah menghargai orang lain, jadi kehidupannya serba tidak tenang. Ini tanda-tanda hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini secara umum dia mengalami penderitaan lahir dan batin. Jadi obatnya masih bisa diobati, dalam arti masih ada harapan dia untuk kembali kepada hati yang sehat tadi. Tapi dengan catatan, orang seperti ini harus menyadari bahwasanya dia mengalami beberapa sifat penyakit hati yang memang masih membekas di hatinya. Orang seperti ini harus menyadari sebelum dia merubah diri bahwasanya dia harus mengetahui dulu ada sifat buruk pada dirinya, yang dimana sifat buruk itu adalah dikelola oleh hatinya sendiri. Misalnya ria, kan? Takabur. Ria ini adalah kalau kita punya kebaikan ataupun kita ingin bersedekah, kita tak merasa enak kalau sedekah kita ini tak diperhatikan oleh orang. Kan banyak sekarang, ya. Ya. Ataupun misalnya kita ingin berkhanduri, katakanlah khanduri maulid, khanduri anak yatim, tak merasa enak khandurinya kalau memang belum kita undang kawan-kawan kita yang memuji kita. Kamu hebatnya bisa khanduri, hebatnya bisa seperti ini. Nah, jadi orang seperti ini masih punya harapan untuk memperbaiki hatinya. Nah, harapannya bagaimana? Harapannya sering-sering introspeksi diri. Sadar dulu dia. Kalau nggak nyadar, nggak mungkin bisa memperbaiki diri. Tapi kalau nggak sadar, ini akan akan menjurus kepada hati yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Mayyit itu mati. Qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi yang pertama tadi qalbun salim, hati yang selamat, ya, selamat dari kemunafikan, kesyirikan, selamat dari hal-hal yang ternoda dengan dunia dan lain sebagainya. Kemudian kalbun marid. Kalbun marid ini adalah imannya masih ada tapi hatinya masih ternoda dengan hal-hal yang lain. Kalau ini pun mereka tidak mampu mengendalikannya, maka akan jatuh kepada kalbun marid atau kalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang keras. Dia hati yang memang tidak lagi mengenal kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabut nikmat iman karena keingkarannya terhadap kebenaran. Karena kerasnya hati, susahnya diajak, waktu diberi nasihat pun gak mapan lagi. Pada saat itu Allah cabut nikmat sehingga dia menjadi hati yang mati. Ketika kita jatuh kepada hati yang mati, maka akhir daripada hidup kita pun tidak ada tempat lain kecuali su'ul khatimah. Ketika su'ul khatimah, tempatnya nanti di yaumil akhir adalah neraka. Jadi ini tingkatan ini harus tahu kita. Kalau enggak, kita enggak bisa memperbaiki diri.
Dan memperbaiki diri itu, introspeksi itu hukumnya wajib. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin yang sangat dekat dengan Nabi. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum beliau dianugerahkan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, itu luar biasa keras hatinya. Sampai dia untuk menutupi aibnya, dia rela menguburkan hidup-hidup anaknya yang perempuan karena merasa malu pada saat itu. Tidak ada rasa belas kasihan terhadap anak, dikuburkan hidup-hidup. Ya. Sampai Allah berikan hidayah-hidayah dan dia merasa menyesal yang luar biasa, Umar bin Khattab. Dan setiap harinya Umar bin Khattab selalu berintrospeksi. Setiap hari, tidak pernah luput daripada introspeksi. Artinya setiap hari dia selalu memperhatikan apa yang sudah saya perbuat nih. Baik atau enggak baik, diterima oleh Allah ataupun senang hati Rasulullah atau enggak nih. Setiap hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang harus kita contoh daripada sahabat Nabi yang setiap hari dia memperhatikan dirinya. Nah, orang yang itu Allah berikan dia semacam anugerah berupa hidayah. Karena setiap hari dia sibuk dengan dirinya, enggak sibuk dengan orang lain. Ya, tapi kalau orang setiap hari kita ceramahin orang seperti saya nih, ya, sibuk memperbaiki bagaimana nih ya cara memperbaiki hati orang. Gimana ini supaya orang itu ngikutin saya. Bagaimana nih orang ini bisa dengan saya menyampaikan persoalan ini, orang itu bisa baik hatinya. Kita sibuk ngurusin orang, sementara kita tak pernah mengurus diri kita sendiri. Nah, di saat lupa seperti ini, maka kita akan jatuh kepada qalbun mayyitun, hati yang mati, hati yang memang jauh daripada nikmat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tak lagi memperhatikan kita. Di saat Allah tak memperhatikan kita, maka tentu segala bentuk laknatnya pun akan datang menghampiri kita. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidaralun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara menangkis hal seperti ini adalah seperti saya katakan tadi, dengan cara memperbaiki diri, belajar akhlak, mencari majelis-majelis yang memang bisa membawa kita kepada untuk perbaikan hati kita, serta menghindari tempat-tempat yang dapat membuat hati kita kotor, tempat-tempat maksiat. Berlama-lama di warung kopi termasuk maksiat. Bukan nggak boleh ke warung kopi, malah meminum kopi itu, ya, kalau kita niat ibadah itu dapat pahala. Minum kopi itu kalau niat ibadah itu dapat pahala. Tapi kalau minum kopi hanya sekedar berhura-hura dengan rekan-rekan kita, berlama-lama main game, sekarang lagi game judi apa tuh namanya, ya, sibuk dengan aktivitas game dan lain sebagainya, ini malah akan membuat laga sia-sia, bahkan membawa kepada kedosaan. Tapi kalau duduk di warung kopi, kita berbicara yang bermanfaat. Bagaimana kita berbicara yang bermanfaat, kita berbicara yang menguntungkan diri kita masing-masing. Di warung kopi kita saling memperbaiki diri kita masing-masing, ya, saling memberi nasihat. Saya kira itu tidak menjadi sebuah masalah. Nah, tapi kalau sebaliknya itu menjadi sebuah masalah besar, bahkan menjadi dosa. Okay. Nah, menarik sekali pembahasan kita di malam hari ini, Syahdalalun. Dan tadi ada sempat tertarik juga Ustaz tentang kenapa alasan banyak orang-orang yang menjalankan ibadahnya rutin, baik dalam ibadahnya yang secara zahir kita lihat sama manusia, Ustaz, bagaimana sholatnya tidak pernah tinggal, puasa sunnahnya, kemudian sering berjamaah ke masjid. Namun terkadang menurut kita hatinya belum baik seperti itu, atau seperti kita sendiri. Ini apa yang salah nih Ustaz? Apakah ibadahnya yang salah atau memang ada ujian-ujian yang harus ditempuh, dan apa kira-kira saran atau solusinya jika seperti ini, Ustaz? Ya, baik. Ibadahnya tidak salah selama ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Tentu persoalan ini kembali kepada karakternya masing-masing, ya. Kembali kepada di lingkungan mana dia hidup. Kembali kepada waktu kecil sampai dewasa, bagaimana orang tua mendidiknya. Nah, itu semuanya juga harus menjadi sebuah tinjauan. Kalau orang tuanya cara pendidikannya
tidak pernah menghiraukan bagaimana hati nurani anaknya, ataupun orang tua juga sering membiasakan anaknya. Kalau sekarang kan anak belajarnya belajar online, biasa terus anaknya main HP tanpa dihiraukan oleh orang tua. Ini menjadi sebuah karakter bagi anak itu sendiri. Artinya anak ini berjalan sampai dia dewasa tanpa melalui pengendalian orang tuanya itu sendiri. Maka ini akan melahirkan orang-orang yang hatinya keras. Sehingga ketika mereka berbuat ibadah pun, walaupun sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan Al-Quran, hadis serta ijma para ulama, maka tetap dia akan kembali kepada bagaimana karakternya, bawaan karakternya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan itu, kita angkat dulu satu penelpon kita di malam hari ini. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Hasim. Oh iya, Pak Hasim. Silakan Pak Hasim, pertanyaannya. Dalam Islam, itu seringkali disebut kata hati. Ya, mohon maaf sekali mungkin karena jaringan terputus Ustaz ya. Tadi sempat terpotong, insya Allah nanti jika tersambung kembali dengan Pak Hasim kita akan angkat teleponnya. Tadi sempat terpotong dengan pembahasan kita yang ketika mendidik dari kecilnya Ustaz, karakter anak tersebut kemudian akan mempengaruhi tentang ibadahnya, yang sebenarnya ibadahnya bagus tapi terkadang hatinya belum sebagus yang diharapkan ya Ustaz. Ini apa nih alasannya Ustaz? Ya, mungkin kita yang tahu ibadah itu hanya sekedar fisik saja, tanpa memperhatikan non fisik, artinya rohani kita pun tak pernah kita perhatikan. Ini kalau ibadah hanya seperti ini, mengabaikan ibadah batin, ini akan menjadi sia-sia. Seorang penuntut ilmu, dia di samping belajar ibadah lahir, juga belajar bagaimana dia beribadah secara batin. Karena ibadah batin itu nilainya lebih besar daripada ibadah zahir. Dan ini dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, ulama dari kota Madinah yang ahli hadis. Apa kata Syekh itu? Boleh jadi amalan kecil namun pahalanya menjadi besar karena faktor niat, keikhlasan, karena hatinya. Dan boleh jadi ibadahnya banyak tapi karena hatinya tak ikhlas, ya, hatinya ria, itu akan menjadi nilainya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan karakter ini saya kira bisa diubah selama dia mau berubah. Dan yang paling sulit adalah kesadarannya masing-masing. Jadi itulah tugas kita sebagai misalnya kita punya kawan seperti itu dan kita tahu kawan kita karakternya seperti itu. Ya, kalau kita memang bisa masuk untuk memperbaikinya, kita kasih tahu sama dia, kamu seperti ini karaktermu. Mudah-mudahan kamu bisa berubah. Jadi suatu saat dia akan sadar dengan sendirinya, dan dia akan mencari semua titik yang bisa mengubah perilakunya yang memang bawaannya itu sendiri. Semua kita punya bawaannya. Setiap orang yang baik belum tentu dia baik terus. Pasti ada bawaan dia tidak baik. Ya, pada saat dia berada dalam posisi bawaannya tidak baik, ya tugas kita yang pertama adalah mengertinya dulu. Mengerti, kemudian tugas kita selanjutnya adalah bagaimana secara pelan-pelan kita bisa menegurnya. Kita bisa memberikan dia sebuah nasihat, ya. Itulah pentingnya persaudaraan, itulah pentingnya kawan, itulah pentingnya hidup bersama suami dan istri. Suami bisa memberi nasihat kepada istri, istri juga sebaliknya saling memberi nasihat. Kalaupun tidak bisa memberi nasihat secara langsung, bisa memberi nasihat secara tidak langsung. Jadi banyak cara menuju untuk perbaikan diri selama kita punya niat. Ya, kalaupun melihat kawan kita nih kayaknya nggak mungkin berubah, tugas kita adalah menyampaikan. Berubah nggak berubah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian. Oke, coba ada pertanyaan dari Abi Mus ini Ustaz tentang bagaimana cara menjaga hati agar kita terus istiqomah dalam menjalankan aktivitas tanpa mengharap pandangan dari orang lain Ustaz. Jadi kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala ibadah. Ini kira-kira ada tidak Ustaz tips untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah? Ya.
Di antara tipsnya adalah kenalkan dulu sifat baik dan sifat buruk kita. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ya, kalau kita sudah mengenal akhlak buruk, ya, insya Allah kita akan lebih istiqomah menjaganya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membiasakan berkawan dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu adalah dengan kita berkawan dengannya, orang saleh itu menjadi cermin bagi kita. Yeah. Ketika kita punya sebuah kesalahan ataupun ada sesuatu perilaku kita yang memang tidak berkenan, nah dengan hadirnya orang saleh itu dia bisa memberikan nasihat kepada kita. Dengan hal tersebut kita kita bisa mengarah kepada hal-hal yang istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya karakter kita, saya ini susah sekali saya menghilangkan rasa sombong. Walaupun saya sudah belajar, tapi muncul juga rasa sombong ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita bersungguh-sungguh dengan bagaimana ya Allah ini sifat sombong ini harus hilang dari diri saya. Bersungguh-sungguh berusaha, walaupun nanti muncul lagi, tapi kita bersungguh-sungguh terus. Nanti suatu saat Allah akan lihat kesungguhan kita, sebagaimana kata Al-Imam Syekh Habib Umar bin Hafiz, walaupun kalian, kata Habib Umar bin Hafiz, walaupun kalian tidak bisa meninggalkan rasa sakit di dalam hati, tapi kalian terus berusaha. Misalnya kalian hari ini muncul penyakit hatinya, dengki, iri hati dan sebagainya. Kita sadar ini adalah dengki, kita sadar ini adalah riya, ujub dan lain sebagainya. Kita sadar ini adalah rasa kebencian terhadap orang lain. Kita sadar. Begitu kita sadar, kita terus bertobat kepada Allah. Nanti muncul lagi, tobat lagi. Yang Allah lihat adalah kesungguhan kita. Di saat kita bersungguh-sungguh ingin berubah, Allah berikan kita hidayah. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga harus sering kita berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih mengerti dalam bidang hati ini. Artinya kita tidak dengan sendirinya mengubah perilaku kita, tidak dengan sendirinya kita mengubah hati kita. Mesti ada orang-orang di samping kita yang memang ingin mengajak kita kepada kebaikan. Kalau enggak, ini tidak akan pernah berubah, dan terus kita akan menjadi qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mayit, hati yang mati. Tidak bisa saja itu tidak akan sampai kepada qalbun salim, hati yang selamat. Dan pada saat kita tidak sampai kepada hati yang selamat, ini akan menjadi malapetaka nanti di akhirat kelak, di mana semua amal ibadah kita akan menjadi sia-sia apabila kita datang ke hadapan Allah tidak membawa sebuah bekal apa yang dinamakan dengan qalbun salim. Ya, baik. Menarik sekali pastinya jawaban daripada Abimus tadinya, dan paling pentingnya adalah tetap berusaha, Ustaz ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kita harus tetap berusaha. Allah akan menilai usaha kita itu, Ustaz ya, bukan dari hasilnya gitu. Kemudian kita akan kembali di sesi terakhir kita di malam hari ini, Syedaralun. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM. Pastinya dengan tema pentingnya menjaga hati bersama dengan Ustaz Syahrial Esai, dan tausiah interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemenak Kota Banda Aceh. Kita akan segera kembali di ruang dengar Anda.